Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendrani dengan NIM 503001206, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Demografi Kependudukan. Soal yang pertama, ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Tahap pertama yaitu high stationary. High stationary. Pada tahap pertama atau juga disebut masyarakat pra-industrial, angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Angka kelahiran pada masa ini cukup tinggi karena banyak anak diperlukan untuk mengurus lahan pertanian. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Tahap kedua yaitu early expanding. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Yang ketiga yaitu late expanding. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat, di mana orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak, karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Selain itu, beberapa negara belakangan ini juga menerapkan aturan yang melarang banyak anak dalam keluarga. Yang keempat, tahap low stationary. Pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat, di mana angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun, harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Soal yang kedua, kemukakan 3 model piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Adapun jenis-jenis piramida penduduk, yang pertama, piramida ekspansif atau piramida muda. Piramida ekspansif memiliki karakteristik yaitu, yang pertama, sebagian besar penduduk berusia muda, yang kedua, penduduk lanjut usia relatif sedikit, yang ketiga, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, yang keempat, pertumbuhan penduduk sangat cepat, yang kelima, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, yang keenam, rasio ketergantungan sangat besar, yang ketujuh, sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang. Adapun contoh negara dengan piramida ekspansif yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, India, Mesir, Brazil, dan lain sebagainya. Yang kedua, piramida konstruktif atau piramida tua. Piramida konstruktif atau piramida tua memiliki karakteristik yaitu, yang pertama, jumlah kelompok umur muda sedikit. Yang kedua, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian. Yang ketiga, meningkatnya angka harapan hidup. Yang keempat, perlambatan pertumbuhan penduduk. Yang kelima, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Yang keenam, rasio ketergantungan rendah. Yang ketujuh, menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja. Adapun contoh negara dengan piramida penduduk konstruktif yaitu Jepang, Swedia, Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Singapura, dan negara maju lainnya. Yang ketiga, yaitu piramida stasioner. Piramida stasioner memiliki karakteristik antara lain, yang pertama, angka kelahiran hampir sama dengan kematian. Yang kedua, jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Yang ketiga, pertumbuhan penduduknya kecil. Yang keempat, rasio ketergantungan hampir nol. Yang kelima, terjadi di beberapa negara maju. Adapun contoh negara dengan piramida stasioner yaitu Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris. Soal yang ketiga, perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk. Kependudukan merupakan ilmu yang menganalisis penyebab terjadinya perubahan variabel demografi dan kebutuhan hidup penduduk. Adapun perbedaan dari ketiga sumber data dari ketiga demografi yaitu, bagian A, sensus penduduk. Sensus merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah,
serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh. Waktu pelaksanaan 10 tahun sekali melalui 2 tahap. Bagian B, registrasi penduduk. Registrasi merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Bagian C, survei penduduk. Survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Waktu pelaksanaan 5 tahun sekali. Soal yang keempat. Teori fertilitas dilihat dari dua pendekatan, yaitu sosial dan ekonomi. Bagian A. Dalam pendekatan ekonomi, permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap permintaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas maksimum. Bagian B. Sedangkan dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Dari sisi perkembangan kehidupan modern, anak sebagai modal sosial untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan mereka. Soal yang kelima, dilihat dari data fertilitas daerah Sukamaju, tentukan GFR dan ASFR. GFR yaitu angka fertilitas umum. GFR sama dengan 1/W atau 15 kurang 49 dikali 1000, di mana GFR sama dengan 59/1800 dikali 1000 sama dengan 32. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1800 wanita berumur 15-49 terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Selanjutnya ASFR sama dengan BX/PX dikali K, di mana ASFR sama dengan 32/1000 dikali 1000 sama dengan 17. Soal yang keenam, analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Sebutkan macam-macam standarisasi. Yang pertama, standarisasi langsung. Standarisasi langsung memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin pada populasi studi. Yang kedua, standarisasi tidak langsung. Diukir dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan, yang dikenal juga dengan istilah Standardized Mortality Ratio atau SMR.